Mereka bilang aku tak layak, terlalu sederhana, tak cukup baik. Tapi saat mereka mencoba merendahkanku di tempat yang mereka kira asing bagiku, mereka tak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari kejatuhan mereka sendiri. Aku, Ratih. Nama itu selalu mengingatkanku pada siapa aku dulu, seorang wanita yang pernah berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarku. Aku bukan tipikal gadis yang lahir dari keluarga kaya raya. Ayahku hanya seorang pegawai kecil di sebuah perusahaan swasta, sementara ibuku menjalankan warung kecil di depan rumah. Namun, meski hidup kami sederhana, aku dibesarkan dengan nilai-nilai yang kuat. Ayah selalu bilang padaku, kamu bisa jadi apa saja asalkan kamu mau bekerja keras. Itulah yang kuturuti sejak kecil. Aku belajar keras di sekolah, bekerja paruh waktu untuk membantu orang tuaku, dan akhirnya berhasil masuk ke salah satu universitas ternama di Jakarta. Di sana, aku bertemu Reno, pria tampan yang berasal dari keluarga mapan. Awalnya, aku merasa tak pantas baginya. Ia cerdas, karismatik, dan memiliki segalanya. Tapi Reno selalu berkata bahwa ia mencintai diriku apa adanya, namun, pernikahan kami tidak seperti dongeng indah yang sering kita lihat di film-film. Setelah menikah, aku mulai menyadari bahwa cinta Reno padaku tidak sekuat yang dia katakan. Keluarganya, terutama ibunya, Ibu Yanti, adalah sosok-sosok yang sangat dominan dalam hidupnya. Mereka melihatku sebagai gadis desa yang kurang berkelas. Bahkan setelah aku bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi istri yang baik, Ibu Yanti sering berkomentar tentang penampilanku, caraku berbicara, hingga cara aku memasak. Katanya, aku tidak cukup baik untuk anaknya. Setiap kali aku pulang ke rumah orang tuaku, mereka selalu bertanya, apa kabar Reno? Atau, bagaimana hubunganmu dengan mertuamu? Aku hanya tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi di balik senyum itu, ada luka yang terus mendalam. Aku merasa seperti seekor burung yang terjebak dalam sangkar emas, dipaksa untuk tunduk pada aturan-aturan yang tidak pernah kubuat sendiri. Puncaknya adalah malam itu, ketika keluarga besar Reno mengadakan pertemuan keluarga di rumah mereka. Aku sudah berusaha tampil sempurna, mengenakan gaun terbaikku, rambut tertata rapi, dan make-up yang sesuai. Tapi tetap saja, komentar-komentar pedas Ibu Yanti tak kunjung berhenti. Ratih, kenapa kamu tidak bisa lebih feminin sedikit? Lihat, semua kakak iparmu begitu anggun, katanya dengan nada sinis. Aku mencoba tersenyum dan menjawab, Ibu, aku hanya mencoba jadi diriku sendiri. Tapi kemudian, Reno bergabung dalam percakapan itu. Ya, Bu, Ratih memang seperti ini. Dia tidak pernah bisa jadi seperti yang Ibu harapkan, katanya dingin. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku hanya diam, menahan air mata yang ingin jatuh. Semua orang di ruangan itu terdiam, tapi tatapan mereka seakan menghakimiku. Malam itu, aku pulang ke rumah sambil menangis. Hatiku hancur, tapi aku masih berusaha bertahan. Beberapa bulan kemudian, Reno mengajukan perceraian. Alasannya sederhana, kamu tidak cocok dengan keluargaku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hancur sudah impianku tentang keluarga bahagia bersamanya. Setelah perceraian, aku kembali ke rumah orang tuaku, membawa luka yang sulit sembuh. Setiap kali aku melihat foto pernikahanku, rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk ulu hati. Aku merasa gagal, direndahkan, dan tak berharga, namun, hidup harus terus berjalan. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan penerbitan kecil, mencoba bangkit dari trauma masa lalu. Di sana, aku bertemu Ardan, pemilik perusahaan yang juga baru saja bercerai. Ardan berbeda dari Reno. Dia pendengar yang baik, selalu mendukungku, dan membuatku merasa dihargai. Kami saling berbagi cerita tentang pernikahan gagal kami, dan tanpa disadari, hubungan kami semakin dekat. Akhirnya, kami memutuskan untuk menikah. Ardan membantuku membuka kafe kecil di pusat kota, yang lambat laun menjadi tempat favorit banyak orang. Namun, meski hidupku sudah jauh lebih baik, bayang-bayang masa lalu masih sering menghantuiku. Beberapa minggu lalu, aku menerima undangan reuni sekolah di sebuah kafe ternama di Jakarta. Aku tahu Reno dan Ibu Yanti akan hadir di sana. Sebagian dari diriku ingin menghindar, tapi sebagian lainnya merasa sudah waktunya aku menghadapi mereka. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan lagi Ratih yang lemah dulu. Aku telah berubah, jadi, hari ini, aku memutuskan untuk datang ke reuni itu. Aku memilih gaun sederhana namun elegan, dengan riasan natural yang membuatku terlihat lebih dewasa. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, Ratih,
Ini saatnya kamu membuktikan pada mereka bahwa kamu layak mendapatkan penghormatan. Saat aku tiba di kafe, suasana sudah ramai. Teman-teman lama menyapaku dengan hangat, tapi pandangan mereka berubah saat Reno dan Ibu Yanti masuk ke ruangan. Reno tampak acuh, sementara Ibu Yanti langsung melemparkan tatapan sinis ke arahku. Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku berdebar-debar. Aku tahu, ini belum berakhir. Aku berdiri di dekat meja prasmanan, mencoba terlihat sibuk dengan secangkir teh hangat di tangan. Suasana kafe ini cukup ramai. Teman-temanku dari sekolah dulu saling bercerita tentang kehidupan mereka sekarang, tertawa riang seperti tak ada beban di dunia. Aku senang bisa bertemu kembali dengan beberapa wajah familiar, tapi hatiku tetap waspada. Reno dan Ibu Yanti ada di ruangan ini, dan aku tahu bahwa pertemuan ini tidak akan berjalan damai. Reno tampak sedikit lebih tua dibanding terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya mulai menipis di bagian tengah, dan cara dia berbicara dengan orang-orang di sekitarnya masih sama, penuh keangkuhan. Dia sepertinya ingin memamerkan status sosialnya sebagai pria sukses. Di sisinya, Ibu Yanti tetap seperti yang kuingat, anggun dalam balutan kebaya mahal, riasan tebal, dan tatapan sinis yang selalu mengikuti langkahku. Aku mencoba menghindari mereka sebisa mungkin, tapi takdir tampaknya punya rencana lain. Saat aku sedang berbincang dengan Dewi, sahabat lamaku yang juga hadir di acara ini, Ibu Yanti mendekati kami dengan langkah anggun namun penuh niat. Wajahnya tersenyum tipis, tapi aku tahu itu bukan senyum tulus. "Ratih," katanya, nadanya datar, namun menyindir. "Apa kabarmu? Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Aku memaksakan senyum. "Iya, Bu. Alhamdulillah, baik-baik saja." Dewi, yang pasti merasakan ketegangan di udara, mencoba memecah keheningan. "Bu Yanti, apa kabar keluarga? Masih sering ke luar negeri?" Ibu Yanti langsung masuk ke mode, sombong. "Tentu saja, Nak. Kami baru saja pulang dari Eropa bulan lalu." Reno juga sudah naik jabatan di perusahaannya. "Semua berjalan lancar, alhamdulillah." Aku hanya diam, tapi dalam hati aku merasa geli. Mereka masih sama seperti dulu, terobsesi dengan pencitraan dan kemewahan semu. Aku tidak pernah iri pada gaya hidup mereka, meski dulu aku sempat merasa rendah diri karena tidak bisa mengimbangi. Namun, Ibu Yanti tidak puas hanya dengan berbicara tentang kesuksesan keluarganya. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu ia berkomentar, "Kamu masih suka bergaya sederhana ya, Ratih? Tidak apa-apa sih, tapi kalau kamu mau, aku bisa memberikanmu nomor desainer favoritku. Kamu pasti butuh sesuatu yang lebih modern untuk menyesuaikan dengan zaman." Aku merasakan darahku memanas, tapi aku menahan diri. Aku menjawab dengan tenang, "Terima kasih, Bu. Aku nyaman dengan gaya seperti ini." Senyum Ibu Yanti semakin tipis, seolah-olah dia merasa aku menantangnya. Lalu, tanpa diduga, dia mengeluarkan kalimat yang membuat semua orang di sekitar kami terdiam. "Ah, ya, aku ingat dulu kamu selalu seperti ini. Sederhana, kurang pede, tapi keras kepala." Mungkin itulah salah satu alasan kenapa Reno akhirnya memilih untuk meninggalkanmu. Kalimat itu terasa seperti pukulan telak di wajahku. Semua orang di sekitar kami langsung terdiam. Bahkan Dewi tampak canggung, tidak tahu harus berkata apa. Aku merasakan pipiku memanas, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku tidak ingin memberikan mereka kepuasan melihatku marah atau menangis. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabku pelan. "Hidupku sekarang jauh lebih baik daripada dulu." Ibu Yanti tertawa kecil, nada suaranya penuh ejekan. "Benarkah? Sepertinya kamu masih hidup biasa-biasa saja. Kalau kamu benar-benar sukses, pasti sudah ada kabar tentangmu di media sosial." Sebelum aku sempat menjawab, Reno tiba-tiba muncul di belakang ibunya. Dia menatapku dengan ekspresi dingin, seolah-olah aku adalah orang asing yang tidak penting. "Ya, Ratih, mungkin kamu memang tidak banyak berubah. Masih sama seperti dulu." Aku merasa hancur di dalam, tapi aku tidak ingin menunjukkannya. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin kalian yang belum melihat perubahan itu." Namun, Ibu Yanti tidak berhenti di situ. Dengan gerakan dramatis, dia mengambil cangkir kopinya yang hampir kosong dan, tanpa peringatan apapun, menyiramkan isinya ke gaunku. "Semua orang di Cafe Turkjat, termasak aku." Aku hanya bisa berdiri di tempat, terlalu syok untuk bereaksi. "Lain kali, berpakaianlah yang lebih layak jika ingin bertemu keluarga kami," katanya dengan nada dingin, lalu berbalik pergi bersama Reno, semua mata tertuju padaku.
Beberapa teman mencoba menghiburku, tapi aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan. Kopi panas meresap ke gaunku. Aku tidak tahu harus marah, menangis, atau tertawa. Namun, di balik semua rasa malu itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kelegaan. Ini adalah saatnya aku menghadapi mereka. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kukenal terdengar dari belakangku. Maaf, Bu, apakah ada masalah di sini? Aku menoleh dan melihat Ardan, suamiku, berdiri di sana dengan ekspresi serius. Hatiku langsung terasa lega. Ardan melangkah maju, lalu menatap Ibu Yanti dan Reno dengan tatapan tajam. Inilah pemilik kafe ini, kataku pelan, suaraku bergetar namun penuh keyakinan. Dan dia juga suamiku. Aku bisa merasakan napasku tersengal saat melihat Ardan berdiri di sana, dengan postur tegap dan tatapan tajam yang langsung mengunci Reno. Dan Ibu Yanti. Aku hampir tidak percaya ini benar-benar terjadi, suamiku, pria yang selama ini mendukungku tanpa syarat, kini hadir untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan lagi ratih yang lemah seperti dulu. Ardan melangkah mendekatiku, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di bahuku. Tatapannya hangat, tapi ada ketegasan dalam suaranya saat ia berkata, "Ratih, kamu tidak apa-apa." Aku mengangguk pelan, meski tubuhku masih gemetar karena perasaan campur aduk, malu, marah, namun juga lega. Aku memaksakan senyum kecil padanya. Aku baik-baik saja. Kemudian, Ardan mengalihkan pandangannya pada Reno dan Ibu Yanti. Suaranya tetap tenang, tapi ada nada otoritatif yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu acara reuni ini. Naaman, sebagai pemilik kafe ini, saya ingin memastikan bahwa tamu-tamu kami merasa nyaman. Jadi, mungkin kita bisa bicarakan insiden ini dengan lebih baik. Wajah Reno dan Ibu Yanti berubah drastis. Mereka saling bertukar pandang, seolah-olah mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Aku bisa melihat raut keterkejutan di wajah Reno, sedangkan Ibu Yanti tampak seperti ingin menghilang dari tempat itu. "Maaf, Pak," kata Reno akhirnya, suaranya terdengar gugup. "Tapi, ini adalah masalah keluarga. Kami hanya," Ardan memotongnya dengan sopan namun tegas. "Saya paham bahwa ini adalah masalah pribadi. Tapi, jika ada sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan di kafe ini, maka itu menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikannya." Lalu, dia menoleh padaku dan berkata, "Ratih, apakah kamu ingin menjelaskan apa yang terjadi?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini adalah momen yang telah kutunggu-tunggu, saat aku bisa berdiri tegak di depan mereka dan menunjukkan bahwa aku tidak lagi takut. Dengan suara yang sedikit bergetar tapi penuh keyakinan, aku mulai berbicara. Ibu Yanti baru saja menyiramkan kopinya ke gaunku, kataku, menunjuk noda coklat yang mulai mengering di gaunku. Dan, sebelum itu, beliau dan Reno terus-menerus menyindirku tentang penampilanku, gaya hidupku, bahkan masa laluku. Saya pikir ini sudah cukup. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan Dewi dan teman-teman lain yang penuh simpati, serta tatapan dingin Reno dan Ibu Yanti yang dipenuhi rasa malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa memiliki kendali atas situasi. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Ibu Yanti mencoba membela diri, suaranya terdengar semakin tinggi. "Astaga, Ratih, jangan dibesar-besarkan. Itu cuma insiden kecil. Kamu pasti tahu aku tidak bermaksud, aku mematangnya dengan nada yang lebih kuat daripada yang pernah kulakukan sebelumnya." "Bu, Anda sudah menyindir saya sejak saya datang ke sini. Anda bahkan menyiramkan kopi panas ke gaun saya di depan semua orang. Apakah menurut Anda itu insiden kecil?" Reno mencoba ikut campur, tapi Ardan langsung angkat bicara. "Saya pikir, Bu Yanti, akan lebih baik jika kita tidak memperkeruh suasana. Kafe ini adalah tempat umum, dan setiap tamu berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Jika ada masalah pribadi, mungkin lebih baik diselesaikan di tempat lain." Kata-kata Ardan sepertinya membuat mereka sadar bahwa mereka tidak berada di posisi yang menguntungkan. Reno tampak semakin gugup, sementara Ibu Yanti hanya bisa diam, wajahnya memerah karena malu. Mereka pasti tidak menyangka bahwa kafe ini ternyata milik suamiku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Reno akhirnya berkata, "Baiklah, kami minta maaf atas insiden ini." "Maafkan kami, Ratih." Aku hanya tersenyum tipis. "Terima kasih atas permintaan maafnya. Tapi saya pikir, kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini lagi."
Ardan kemudian menawarkan sapu tangan untuk membersihkan gaunku, tapi aku menolaknya dengan halus. Aku baik-baik saja, kataku padanya. Lalu, aku menatap Reno dan Ibu Yanti sekali lagi sebelum mengambil langkah menjauh. Selamat menikmati acara reuni kalian. Semoga hari ini berjalan lancar. Aku melangkah keluar dari kerumunan, dengan Ardan di sisiku. Saat kami sampai di area yang lebih sepi, aku merasakan beban besar yang selama ini menghimpit pundakku mulai terangkat. Aku menatap Ardan dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, kataku pelan. Aku tidak tahu harus bagaimana jika kamu tidak datang. Ardan tersenyum lembut, lalu memelukku erat. Kamu tidak perlu berterima kasih, Ratih. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan ingat, kamu tidak sendirian lagi. Setelah meninggalkan kafe, aku dan Ardan memutuskan untuk pulang ke rumah. Aku masih merasakan adrenalin yang mengalir deras di tubuhku, campuran antara lega, marah, dan juga sedikit ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Namun, di sisi lain, ada perasaan baru yang mulai tumbuh dalam diriku, rasa percaya diri yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku akhirnya bisa berdiri tegak di hadapan mereka, tanpa merasa perlu menundukkan kepala atau bersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu. Ketika kami sampai di rumah, aku langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan gaunku yang ternoda oleh kopi. Tapi sebelum aku sempat melepasnya, Dewi, sahabat lamaku dari reuni tadi, mengirim pesan singkat. Ratih, kamu baik-baik saja. Kami semua melihat apa yang terjadi. Maaf kalau aku tidak bisa membantu saat itu. Kamu kuat banget, ya? Oh iya, Reno. Dan Ibu Yanti keluar dari kafe nggak lama setelah kalian pergi. Kayaknya mereka malu banget deh. Aku tersenyum tipis membaca pesannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa orang-orang di sekitarku benar-benar mendukungku. Dulu, saat masih bersama Reno, aku sering merasa sendirian karena tidak ada yang berani melawan keluarganya. Tapi sekarang, aku punya teman-teman seperti Dewi, dan tentu saja, Ardan. Ardan duduk di sofa ruang tamu, wajahnya tenang tapi penuh perhatian. Dia menyadari bahwa aku belum sepenuhnya lepas dari beban emosional hari ini. Kamu mau cerita lagi tentang apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Aku menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahnya. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku sudah benar-benar lepas dari mereka, kataku, suaraku terdengar lebih lila daripada yang kuinginkan. Aku takut kalau aku masih terjebak dalam trauma itu. Ardan mengangguk, lalu meraih tanganku. Trauma memang tidak sembuh dalam sehari. Tapi lihat, apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Kamu berhasil menghadapi mereka dengan kepala tegak. Itu bukti bahwa kamu sudah jauh lebih kuat. Aku tersenyum, meski dalam hati aku tahu bahwa dia benar. Trauma tidak hilang begitu saja, tapi aku sudah belajar untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai hidupku. Kemudian, aku mulai bercerita padanya tentang semua hal yang selama ini aku pendam, tentang bagaimana Ibu Yanti selalu merendahkanku, tentang cara Reno menyerahkanku pada tekanan keluarganya, dan tentang malam itu ketika aku hancur di depan semua tamu undangan keluarga besar mereka. Ardan mendengarkanku dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau menggenggam tanganku lebih erat. Setelah aku selesai, dia berkata, Reno tidak pernah mencintaimu, Ratih. Dia hanya menikahimu karena tekanan keluarganya. Dan Ibu Yanti, dia hanya wanita sombong yang takut kehilangan kendali atas anaknya. Kamu tidak perlu merasa bersalah atau meragukan dirimu sendiri. Kata-katanya membuatku merasa lega. Selama ini, aku selalu merasa bahwa aku kurang baik untuk Reno, kurang feminin, kurang anggun, kurang sukses. Tapi sekarang, aku mulai menyadari bahwa masalahnya bukan pada diriku. Masalahnya adalah mereka yang tidak pernah bisa menerima siapa aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Dewi di sebuah kedai kopi kecil di dekat kantor kami. Kami berdua memutuskan untuk makan siang bersama, dan tentu saja, pembicaraan kami tidak bisa lepas dari insiden di kafe waktu itu. Serius, Ratih, aku kaget banget pas tahu kalau kafe itu milik Ardan, katanya, matanya berbinar. Itu benar-benar momen plot twist banget. Aku tertawa kecil. Aku juga kaget. Aku nggak nyangka kalau mereka bakal sepanik itu. Dewi menatapku dengan ekspresi penasaran. Jadi, gimana rasanya akhirnya bisa balikin semua sindiran mereka? Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, sejujurnya, awalnya aku masih merasa marah. Tapi sekarang, aku cuma merasa lega. Aku udah nggak perlu lagi mikirin mereka atau apa yang mereka pikirkan tentang aku. Aku udah bahagia dengan hidupku sekarang. Dewi tersenyum lebar. Itu yang penting, Ratih.
Kamu udah jauh lebih kuat dari dulu. Dan aku bangga banget sama kamu. Pujian Dewi membuatku merasa hangat di dalam. Selama ini, aku selalu merasa bahwa aku harus membuktikan sesuatu pada orang lain, terutama pada mantan keluargaku. Tapi sekarang, aku mulai menyadari bahwa validasi dari orang lain tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana aku memandang diriku sendiri. Namun, beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar yang tak terduga. Reno dan Ibu Yanti mencoba menghubungiku. Awalnya, aku tidak berniat untuk menjawab telepon mereka. Tapi kemudian, aku memutuskan untuk mendengar apa yang mereka katakan, bukan karena aku butuh maaf mereka, tapi karena aku ingin menutup babak lama dalam hidupku dengan cara yang benar. Telepon itu datang di malam hari, saat aku sedang bersantai di ruang tamu sambil membaca buku favorit. Ardan sedang bekerja di kantor kafe untuk mempersiapkan menu baru, jadi aku sendirian di rumah. Suara dering ponsel memecah keheningan malam. Dan ketika aku melihat nama yang tertera di layar, jantungku langsung berdebar. Reno. Aku ragu-ragu sejenak, memandangi layar ponsel dengan campuran rasa penasaran dan waspada. Bagian dari diriku ingin mengabaikan panggilan ini, aku tidak punya alasan untuk mendengarkan apa yang mereka katakan lagi. Tapi bagian lain dari diriku merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk benar-benar menutup babak lama dalam hidupku. Akhirnya, aku menjawab telepon itu. Halo, kataku pelan, nada suaraku datar. Rari? Reno terdengar gugup, suaranya terlalu formal untuk orang yang pernah menjadi suamiku. Aku hanya ingin minta maaf atas apa yang terjadi waktu itu. Aku diam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Maaf? Setelah semua yang telah mereka lakukan padaku, penghinaan tanpa henti, pengabaian, bahkan perceraian yang begitu dingin, sekarang mereka tiba-tiba ingin minta maaf? Kenapa sekarang? Tanyaku akhirnya. Suaraku tetap tenang meski hatiku mulai bergejolak. Reno terdiam sesaat, lalu berkata, Ibu Yanti juga merasa bersalah. Kami tidak tahu kalau kafe itu milikmu dan Ardan. Kami pikir kamu masih seperti dulu. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu lebih mirip desisan dingin. Kamu pikir aku masih lemah seperti dulu? Itu artinya kamu gak pernah benar-benar kenal aku, Reno. Dia tidak menjawab, dan aku bisa membayangkan ekspresi canggung di wajahnya. Lalu, dia melanjutkan, aku tahu kita sudah berpisah, Ratih. Tapi aku cuma ingin minta maaf. Dan mungkin kita bisa bicara lagi. Aku menghela napas panjang. Mereka benar-benar tidak mengerti. Permintaan maaf mereka bukan tentang rasa bersalah yang tulus, melainkan karena mereka menyadari bahwa aku sekarang memiliki sesuatu yang mereka kagumi, status sosial, bisnis sukses, dan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang mereka bayangkan. Aku nggak butuh maaf kalian, kataku tegas. Yang aku butuhkan adalah kedamaian. Dan satu-satunya cara aku bisa damai adalah dengan meninggalkan masa lalu itu. Reno mencoba berbicara lagi, tapi aku sudah memutuskan bahwa aku tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Selamat malam, Reno, kataku singkat, lalu menutup telepon. Setelah itu, aku duduk diam di sofa, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Mereka ingin maafku. Tapi apakah mereka benar-benar menyesali apa yang telah mereka lakukan? Atau mereka hanya takut aku akan mempermalukan mereka lebih jauh? Keesokan harinya, Ibu Yanti datang ke rumahku. Aku sedikit terkejut melihatnya berdiri di depan pintu, dengan wajah yang tampak lebih tua dan lelah dibanding terakhir kali aku melihatnya. Dia pasti sadar bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi di balik sikap angkuhnya. Ratih, katanya pelan, suaranya bergetar. Boleh aku masak? Aku membiarkannya masuk. Tapi aku tidak menawarkan teh atau apapun. Kami duduk di ruang tamu, suasana tegang mengisi ruangan. Dia mulai berbicara, nadanya lebih rendah dan penuh kerendahan hati, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rari, aku salah menilaimu dulu, katanya, matanya terlihat basah. Aku pikir kamu tidak cukup baik untuk keluarga kami. Tapi sekarang aku tahu bahwa kamu jauh lebih kuat dan sukses daripada yang aku bayangkan. Aku menatapnya dengan dingin. Bu Yanti, permintaan maafmu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Kamu dan keluargamu membuatku merasa seperti sampah selama bertahun-tahun. Sekarang, setelah kamu tahu bahwa aku punya sesuatu yang bisa kalian hormati, kamu tiba-tiba datang minta maaf. Dia menundukkan kepala, tampak benar-benar malu. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menghela napas, lalu berkata, baiklah, Bu Yanti. Aku menerima permintaan maafmu, tapi itu tidak berarti aku akan melupakan semuanya. Aku sudah bergerak maju,
dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Dia mengangguk pelan, lalu berdiri dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menutup pintu di belakangnya, merasa lega karena akhirnya aku bisa menutup babak ini, namun, aku tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi begitu saja tanpa pelajaran. Beberapa hari kemudian, aku mengirimkan undangan kepada Reno dan Ibu Yanti untuk datang ke kafe kami, bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu biasa. Aku tahu, ini adalah cara halus untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak lagi peduli dengan pendapat mereka. Saat mereka datang, aku menyambut mereka dengan senyum sopan. Silakan mencicipi menu spesial kami, kataku, menyerahkan daftar menu yang sangat mahal. Aku tahu mereka tidak akan bisa membayar tagihan besar itu dengan mudah. Setelah mereka selesai makan, Ardan datang untuk memberikan tagihan. Wajah Reno dan Ibu Yanti langsung berubah pucat saat melihat jumlahnya. Mereka mencoba protes, tapi aku hanya tersenyum tipis. Inilah harga untuk pengalaman makan di kafe kami, kataku dengan nada santai. Semoga kalian menikmati makanannya. Mereka akhirnya membayar dengan wajah merah padam, dan aku tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk menutup cerita lama ini. Mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar meminta maaf dengan tulus, tapi aku sudah menang, tanpa dendam, tanpa kemarahan, hanya dengan ketenangan batin. Hari ini adalah ulang tahun pernikahanku dengan Ardan. Setahun telah berlalu sejak insiden di kafe itu, dan aku merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Ratih yang dulu. Aku tidak lagi menatap cermin dengan keraguan tentang diriku sendiri. Aku tidak lagi membiarkan pandangan orang lain menghancurkan kepercayaan diriku. Aku sudah belajar mencintai diriku apa adanya, dan aku bangga akan hal itu. Kafe kami dipenuhi dekorasi sederhana namun elegan untuk merayakan hari spesial ini. Meja-meja ditata rapi dengan taplak putih bersih, vas bunga segar menghiasi setiap sudut, dan lampu gantung memberikan cahaya hangat yang membuat suasana terasa intim. Ardan dan aku memilih untuk tidak mengundang banyak orang, hanya teman-teman dekat dan keluarga kami yang benar-benar peduli. Dewi dan Fajar ada di sini, juga beberapa rekan kerja dari penerbitan tempat aku bekerja dulu. Aku berdiri di balkon lantai 2 kafe, memandangi keramaian di bawah sambil memegang secangkir teh herbal favoritku. Aku bisa mendengar tawariang para tamu, melihat mereka saling berbincang dengan senyum lebar, dan merasakan aura hangat yang memenuhi ruangan. Ini adalah bukti bahwa hidupku sekarang jauh lebih baik daripada yang pernah kubayangkan. Ardan mendekatiku dari belakang, lalu melingkarkan tangannya di pinggangku. Selamat ulang tahun pernikahan, Ratih, katanya pelan, suaranya begitu hangat dan tulus. Terima kasih sudah menjadi istri yang luar biasa. Aku tersenyum, lalu menoleh untuk menatap matanya. Aku yang harus berterima kasih padamu, Ardan. Kamu sudah membantuku menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Dia mencium keningku dengan lembut, lalu berkata, ini semua karena kamu, Ratih. Kamu sudah melalui begitu banyak hal, tapi kamu tetap kuat. Aku bangga padamu. Kami berdiri di sana selama beberapa saat, hanya menikmati kebersamaan satu sama lain. Lalu, aku memutuskan untuk turun ke lantai bawah untuk menyapa para tamu. Saat aku berjalan melewati meja-meja, aku melihat Reno dan Ibu Yanti duduk di salah satu sudut ruangan. Mereka datang atas undangan Dewi, yang mungkin ingin melihat apakah mereka benar-benar berubah atau hanya pura-pura. Reno tampak canggung, sedangkan Ibu Yanti duduk dengan kepala tertunduk, seolah-olah takut menatap mataku. Aku mendekati mereka dengan senyum sopan, meski dalam hati aku tahu bahwa aku tidak lagi peduli dengan apapun yang mereka pikirkan. Selamat datang, kataku pelan, nada suaraku ramah namun tegas. Semoga kalian menikmati acara ini. Ibu Yanti mengangkat wajahnya, matanya basah seperti ingin berkata sesuatu. Tapi akhirnya, dia hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Ratih, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis lalu melanjutkan langkahku. Aku tahu, mereka tidak akan pernah benar-benar meminta maaf dengan tulus. Tapi itu tidak penting lagi. Aku sudah menang tanpa syarat, tanpa perlu balas dendam, tanpa perlu kemarahan, hanya dengan ketenangan batin dan keyakinan bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Beberapa minggu setelah acara itu, aku mendapat kabar bahwa Reno mulai bekerja sebagai pelayan paruh waktu di kafe kami. Entah bagaimana, ia berhasil meyakinkan Ardan untuk memberinya kesempatan. Aku tidak tahu pasti apa alasannya, tapi aku menduga bahwa ini adalah cara Reno mencoba menebus kesalahannya. Ibu Yanti, di sisi lain, jarang terlihat di lingkungan sosial. Kabarnya, dia malu atas tindakan-tindakan buruknya di masa lalu, namun
Aku tidak lagi peduli dengan mereka. Aku lebih fokus pada kehidupanku sendiri sekarang. Kafe ini bukan hanya bisnis bagi kami, tapi juga tempat di mana aku bisa memberikan dukungan kepada wanita-wanita lain yang pernah mengalami trauma serupa. Denganku, aku membuka program pelatihan untuk korban KDRT, memberikan mereka keterampilan baru agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, aku diundang oleh sebuah komunitas lokal untuk memberikan pidato tentang pemberdayaan perempuan. Ketika aku berdiri di depan audiens yang penuh dengan wajah-wajah penuh harapan, aku merasakan kebanggaan yang luar biasa. Aku mulai berbicara dengan suara mantap, menceritakan kisahku sendiri, tentang bagaimana aku hampir menyerah, tapi akhirnya menemukan kekuatanku kembali. Saya pernah merasa seperti kehilangan segalanya, kataku, suaraku penuh emosi. Saya pernah merasa bahwa saya tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup sukses. Tapi kemudian saya sadar bahwa validasi orang lain tidak menentukan nilai yang penting adalah bagaimana saya memandang diri saya sendiri. Aku melihat beberapa orang di audiens mengangguk, ada yang bahkan mengusap air mata. Aku melanjutkan, jangan biarkan trauma masa lalu menghentikan langkah kalian. Kalian berharga, dan kalian layak mendapatkan kebahagiaan. Jangan takut untuk memulai hidup baru, karena kalian lebih kuat daripada yang kalian kira. Setelah pidato itu, aku menerima banyak ucapan terima kasih dari para peserta. Beberapa dari mereka bahkan memelukku erat, seolah-olah aku adalah sahabat lama yang mereka tunggu-tunggu. Aku merasa lega, seolah-olah semua penderitaanku dulu memiliki makna, membantu orang lain untuk bangkit dari keterpurukan. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan puas. Ardan sudah menungguku di ruang tamu, wajahnya berseri-seri. Kamu hebat sekali tadi, katanya, memelukku erat. Aku bangga padamu. Aku tersenyum, lalu menatap matanya. Aku hanya ingin membantu orang-orang seperti aku dulu. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Kami duduk di sofa, berbicara tentang rencana-rencana masa depan. Ardan ingin memperluas kafe kami ke kota-kota lain, sementara aku ingin membuka lebih banyak program pelatihan untuk perempuan. Kami tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi kami siap menghadapinya bersama-sama. Sebelum tidur malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, memandangi diriku sendiri. Aku tidak lagi melihat gadis yang lemah dan tak percaya diri. Aku melihat seorang wanita yang telah melalui badai besar dan keluar sebagai pemenang. Aku melihat seorang wanita yang layak mendapatkan cinta, penghormatan, dan kebahagiaan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai.